Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Timur Tengah adalah salah satu wilayah paling kompleks di dunia. Saat ini ada 4 negara gagal atau mengalami falling state, yaitu negara Syria, Libya, Irak, dan Yaman, dan 3 negara perang, yaitu Syria, Irak, dan Yaman. Dengan kekuatan besar yang semakin meningkat pada sisi yang berlawanan, tak terhitung milisi bersenjata dan kelompok teroris yang menyerahkan kekerasan lintas batas wilayah melalui konflik demi konflik sejak abad ke-20. Tetapi di antara perang saudara dan pemberontakan, 2 negara ini selalu tampak terlibat, yaitu negara Arab Saudi dan Iran. Dan seperti yang kita ketahui, kedua negara itu adalah rival berat dan persekutuan mereka adalah kunci untuk memahami konflik ini. Arab Saudi dan Irak tidak pernah benar-benar menyatakan perang satu sama lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka melawan secara tidak langsung dengan mendukung sisi yang berlawanan di negara lain dan menghasut konflik yang dikenal sebagai proxy warfare. Dan itu memiliki dampak yang menghancurkan pada wilayah ataupun negara, terutama yang miskin. Tidak bisa berfungsi jika negara yang lebih besar menarik sinergia di dalam perbatasan mereka. Kedua negara tersebut memandang perang ini sebagai anoman yang luar biasa dan juga peluang yang berpotensi besar. Begitulah yang dikatakan oleh Kenneth Pollack sebagai mantan analis militer di Teluk Persia. Persaingan Saudi-Iran telah menjadi perkelahian pengaruh dan seluruh wilayah adalah medan perang. Itulah mengapa persaingan itu disebut dengan Perang Dingin. Perang Dingin paling terkenal diperjuangkan selama 40 tahun antara Amerika dan Uni Soviet. Seperti halnya Arab dan Irak, mereka tidak pernah mendeklarasikan perang satu sama lain, tetapi bentrok dalam perang proksi di seluruh dunia, masing-masing mendukung diktator kelompok pemberontak dan melakukan intervensi dalam perang sipil untuk menguasai yang lain. Sama seperti Arab dan Irak, tetapi mereka tidak berjuang untuk dominasi dunia, melainkan memperebutkan kembali atas Timur Tengah. Untuk memahami persaingan antara Saudi dan Iran, mari kita kembali ke asal-usul kedua negara. Pada awal 1900-an, Semenanjung Arab adalah kain perca dari suku-suku yang berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran runtuh. Ottoman membiarkan suku-suku saling melawan untuk mendapatkan kekuasaan. Satu suku dari pedalaman, Al-Sud, akhirnya menaklukkan sebagian besar Semenanjung. Pada tahun 1932, mereka diakui sebagai kerajaan Arab Saudi. Lalu 6 tahun kemudian, cadangan minyak masif ditemukan di Arab Saudi. Dan dalam sekejap, Saudi merangki menjadi kaya. Uang minyak itu membangun jalan dan kota di sekitar gurun. Dan itu membantu terbentuknya aliansi dengan AS. Di sisi timur Teluk Persia, negara lain muncul, namun memiliki lebih sulit waktu. Iran juga memiliki cadangan minyak masif dan bahkan populasi muslim yang lebih besar. Akan tetapi, interventasi asing terus-menerus menciptakan kekacauan sejak abad ke-18. Iran telah diserbu oleh Rusia dan Inggris sebanyak 2 kali. Pada tahun 1953, Amerika Serikat diam-diam melakukan kudeta untuk mengeluarkan Perdana Menteri yang populer, yaitu Muhammad Mossadegh. Sebagai gantinya, mereka menyandera seorang raja yang bernama Reza Shah, yang secara agresif mereformasi Iran ke negara sekuler ke barat daratan. Akan tetapi, dia menyimpan korupsi dan diteror populasi dengan polisi rahasia, yaitu Safak.
Pada tahun 1970-an, baik Arab Saudi maupun Iran memiliki ekonomi berbasis minyak dan memiliki banyak pemerintahan yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun, di antara masing-masing populasi sangat berbeda. Dan pada akhirnya Reza Shah tidak memiliki kekuasaan dan kontrol yang sama atas bangsanya. Atau akhirnya, legitimasi dan kasih sayang yang sama terjadi seperti yang orang Saudi rasakan terhadap sistem monarki mereka pada saat itu. Dan itulah kenapa umat Islam di kawasan Iran merasa tertekan oleh reformasi Reza Shah, dan pada akhir dekade mereka akhirnya melakukan perlawanan. Ayatollah Khomeini adalah seorang tokoh muslim yang berkhutbah untuk melawan sekuler yang didukung oleh monarki barat. Beliau mengusulkan pemerintahan yang populer, Islami, dan juga dipimpin oleh seorang ulama. Dan pada tahun 1979, dia memimpin sebuah revolusi untuk menetapkan hal tersebut. Peristiwa tersebut menjadi sebuah revolusi internasional yang dapat memicu reaksi seluruh dunia, terutama negara Arab Saudi. Revolusi Iran membuat Arab Saudi khawatir. Arab Saudi takut Ayatollah Khomeini akan menginspirasi penduduk mereka untuk melakukan perlawanan, seperti yang dilakukan rakyat Iran, dan juga terdapat ancaman agama pada peristiwa tersebut. Arab Saudi telah mengaku sebagai pemimpin dunia muslim karena terdapat dua situs tersuci Islam di negaranya, yaitu Mekah dan Madinah, yang tepatnya berada di Arab Saudi. Akan tetapi, Ayatollah Khomeini mengklaim bahwa revolusi populernya menjadikan Iran sebagai negara muslim yang sah. Setelah revolusi, ketakutan Saudi terwujud saat Iran mulai mengekspor revolusi-revolusinya. Berdasarkan laporan CIA dari tahun 1980 yang merinci bagaimana Iran mulai membantu kebanyakan kelompok-kelompok Syiah dan mencoba menggulingkan pemerintahan di Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Mereka mendukung aliansi mereka dengan Amerika Serikat dan membentuk sebuah gerakan aliansi dengan monarki Teluk. Kebangkitan Iran sebagai kekuatan regional mengancam negara tetangga lainnya juga. Pada bulan September 1980, Iran diserang pada saat Irak di bawah pemerintahan diktator Saddam Hussein, dengan harapan dapat menghentikan revolusi Iran dan mendapatkan kekuasaan berupa cadangan minyak Iran. Akan tetapi hal itu tidak berjalan lancar. Perang terhadang sampai kebuntuannya tuntas dengan adanya peperangan parit, senjata kimia, dan senjata berat. Ketika Iran mulai mendekati kemenangan, Saudi mulai panik dan datang untuk menyelamatkan Irak. Mereka membantu dengan menyediakan uang, logistik, dan persenjataan. Bantuan Saudi memungkinkan Irak untuk berperang sampai tahun 1988. Sampai saat itu, hampir 1 juta orang tewas akibat perang tersebut. Orang Iran menyalahkan orang Saudi atas perang dan perseteruan yang meningkat tersebut. Dan pada 15 tahun setelahnya, kembali terjadi perang proksi di Irak. Pada 2003, Amerika Serikat menyerang dan menggulingkan Irak serta membunuh Saddam Hussein. Kedua negara, baik Arab Saudi maupun Iran, menginginkan hal tersebut karena Irak telah bertindak sebagai penyangga di antara mereka. Tetapi masalah muncul saat Amerika Serikat berjuang untuk menggantikan Saddam. Tanpa sebuah pemerintah, milisi bersenjata mengambil alih kontrol Irak dan menghancurkan populasi. Milisi Sunni dan Syiah tiba-tiba bangkit di seluruh negeri dan banyak kelompok radikal Islam yang melihat sebuah kesempatan untuk meraih kekuasaan di tengah kekacauan. Tetapi milisi ini adalah hal yang sudah dapat dibaca oleh Arab Saudi maupun Iran, dan mereka berdua mencegah adanya kesempatan bagi para kelompok tersebut untuk meraih kekuasaan. Saudi mulai mengirim
uang dan senjata ke milisi Sunni dan begitupun Iran. Iran mengirim senjata dan milisinya ke Syiah. Tetapi tiba-tiba Irak menjadi perang proksi dan Arab Saudi dan Iran mendukung pihak lawan. Tren tersebut berlanjut pada musim semi di Arab. Serangkaian demonstrasi anti-monarki pro-demokrasi menyebar di Timur Tengah pada tahun 2011. Dan ini adalah konsekuensi yang sangat berbeda baik untuk Iran maupun Arab Saudi. Setiap negara melampirkan demonstrasinya pada semua kelompok di seluruh Timur Tengah. Sama halnya seperti Irak, Saudi mulai mendukung kelompok Sunni dan pemerintah, sementara Iran membantu kelompok Syiah untuk bangkit melawan mereka. Sebagai contohnya di Tunisia, Saudi mendukung seorang diktator, sementara orang-orang Iran protes. Di Bahrain, Iran mendukung pemimpin Syiah secara diam-diam untuk menggulingkan pemerintahan. Sebagai tindakan balasan, Saudi mereka mengirim pasukan untuk membantu membatalkan kerusuhan. Keduanya juga terlibat di Libya, Lebanon, dan Maroko. Saudi dan Maroko memberi tekanan lebih pada negara-negara tersebut hingga terjadinya keruntuhan. Sekarang, perseteruan kedua negara selangkah lebih maju dengan kedua negara militer mereka sendiri. Di Yaman, militer Saudi berada di lapangan membantu pemerintah pusat. Mereka memerangi pemberontak yang disebut Houthi, yang merupakan kelompok proksi Iran. Hal sebaliknya terjadi di Suriah, di mana militer Iran juga berhadapan dengan milisi. Beberapa dari mereka adalah kelompok ekstremis seperti Hizbullah. Dalam rangka mendukung diktator Bashar al-Assad, mereka memerangi kelompok Sunni yang adalah proksi Saudi. Semakin banyak perang saudara yang terjadi di Timur Tengah, semakin terlibatlah Saudi dan Iran. Bahkan pemerintah Saudi maupun Iran suka memicu konflik. Akan tetapi, civil war ini menciptakan keadaan yang tidak dapat diprediksi. Keduanya merasakan bahwa kepentingan nasional mereka masing-masing terancam karena hal yang terjadi pada perang silat ini. Sesuatu yang membuat mereka saling menyalahkan terhadapnya. Sekarang, perang saudara tengah terjadi di negara lain. Pemerintah Saudi mengancam Qatar, sebuah negara teluk kecil yang sedang mengembangkan hubungan dengan Iran. Sementara di Suriah dan Irak, kelompok teroris hampir kalah. Saudi dan Iran berusaha untuk mengambil kendali wilayah tersebut. Ini adalah perang dingin yang tidak dapat diprediksi seiring Timur Tengah yang belum stabil. Sulit rasanya untuk mengatakan sejauh mana kedua negara akan bergerak.